Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan latihan soal untuk persiapan PSAT tahun 2024 kelas 9 mata pelajaran matematika. Baik, untuk part 1 kita akan membahas soal pilihan ganda. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika kalian suka dan juga agar kalian dapat notifikasi jika kami upload video baru. Baik, untuk soal yang pertama, segitiga ABC seperti gambar berikut. DE sejajar AB dengan AB 5 cm, DE 3 cm, CE sama dengan X, dan EB sama dengan Y. Perbandingan X banding Y adalah, baik untuk soal seperti ini, karena segitiganya sebangun, maka kita dapat membuat perbandingan sisi dari kedua segitiga ini. Baik, jadi yang pertama kita bandingkan dulu DE per, jadi ini per ini AB sama dengan ini ya, segitiga yang kecil, sisinya adalah CE per sisi yang kanan segitiga besar itu yang ini, BC. Seperti ini, kemudian kita tuliskan sisinya DE itu 3, AB itu 5, kemudian CE itu adalah X, sedangkan BE dari atas sampai bawah ini adalah X plus Y. Seperti ini, lalu kita kali silang. 5 kali X itu 5X, sama dengan kita kalikan silang ya, berarti 3 dikalikan dengan X dulu, 3X ditambah, karena ini plus maka tambah 3 dikali Y itu adalah 3Y. Baik, setelah ini X nya kita pindah ke ruas kiri saja, jadi 5X ini positif pindah ke kiri jadi negatif 3X sama dengan 3Y. Kemudian 5 dikurangi 3 itu 2X sama dengan 3Y. Baik, setelah ini saya buat X per Y, maka X per Y sama dengan 3 per 2. Seperti ini kita pindah ya. Jadi Y nya kita pindah, ditaruh di bawahnya X, kemudian 2 nya kita taruh di bawahnya 3. Seperti ini. Jadi perbandingan X banding Y adalah 3 banding 2. X banding Y sama dengan 3 banding per itu sama, banding 2. Maka jawabannya adalah C. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Pasangan sudut yang sama besar adalah, baik jika ada segitiga seperti ini, maka pasangan sudut yang sama besar adalah ini. Yang pertama adalah sudut C bertolak belakang dengan yang belakangnya ini, maka besar sudutnya sama. Kemudian yang B ini sama besar dengan yang D. Kemudian yang terakhir ini ya, A sama besar dengan E. Tinggal kita cari pasangan sudut yang sama besar. Yang A dulu, BAC dengan CDE. BAC berarti ini BAC dengan CDE. CDE berarti sudutnya yang tengah ya, A dan D. Salah. Kemudian BAC berarti A yang tengah A dengan DCE, C-nya. Salah juga. ABC berarti B dengan CDE, yang D ini ya. Berarti B dan D, betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, untuk soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi 10 cm, 24 cm, dan 26 cm sebangun dengan segitiga PQR yang panjang sisinya 60, 25, dan 65. Perbandingan panjang sisi segitiga ABC dan segitiga PQR adalah baik. Karena di sini sudah diketahui bahwa segitiga ini sebangun, maka kita dapat membandingkan sisinya. Jadi kita tulis dulu tadi urutannya adalah 10, 24, dan 26 cm. Maka yang bawah ini segitiga PQR juga kita urutkan dari yang terkecil 25,
kemudian 60, kemudian yang terakhir adalah 65. Baik, ini kita bisa bandingkan. Saya ambil salah satu saja, sisi yang paling kecil ya, saya ambil yang ini. Jadi perbandingannya jangan sampai tertukar. Yang diminta adalah ABC berbanding dengan PQR. Berarti ABC kita tulis dulu. Ini kan yang ABC, yang PQR yang ini. Berarti 10 banding 25. Boleh kita kecilkan, sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5 itu 2. 25 dibagi 5 itu 5. Gini ya. Jadi jawabannya adalah 2 banding 5. Yang B. Baik, untuk soal yang keempat. Perbandingan sisi pada segitiga ABC dan segitiga ABD yang benar adalah, oke, kita akan bandingkan segitiga ABC. Segitiga ABC itu segitiga yang besar ini. Yang besar ABC akan kita bandingkan dengan ABD. ABD itu yang saya arsir. Oke, bentuknya akan saya, karena mereka sebangun, bentuknya akan saya ubah sama dengan ABC seperti ini, tapi dengan ukuran yang lebih kecil ya. Siku-sikunya ada di D, berarti ini adalah sudut D. Kemudian A-nya itu, AD ini kan pendek, berarti ini A. Kemudian AB, ini adalah sisi miring. AB, gini ya. Lalu tinggal kita bandingkan, berarti perbandingan yang sesuai adalah AD ini akan sebanding dengan nih ya, AB. Kemudian BD yang ini, BD yang ini ya, akan sebanding dengan BC. BD sebanding BC. Dan yang terakhir sisi miringnya ini AB akan sebanding dengan sisi miring juga ini AC. Baik, jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal berikutnya yang kelima, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga yang kongruen. Kongruen itu adalah sama dan sebangun atau kembar, boleh kalian katakan seperti itu. Kongruen itu sama dan sebangun. Dengan sudut R sama dengan sudut U. Sudut R di sini sama dengan sudut U. Oke, sudah ada tandanya. Dan sudut Q di sini saya beri tompel dan sama dengan sudut S. Sudut S di sini ya. Pasangan sisi yang sama panjang. Baik, jika ada soal seperti ini tinggal kita samakan saja sudutnya. Jadi kita cari dulu ya. Yang ini pasangannya adalah sisi PR itu akan sama dengan, ini kan kosong, tidak ada sudutnya, dan ini tuh ada simbolnya seperti ini, berarti kita cari yang sama, berarti TU. Kemudian yang ada tompel dan garisnya QR, OB QR sama dengan nih SO, dan yang terakhir PG akan sama dengan ST. Ini ya, maka jawabannya nomor 5 adalah PG sama dengan ST yang B. Oke, lanjut untuk soal yang ke-6. Sebatang pohon dengan tinggi 8 meter terletak di depan sebuah menara yang berjarak 60 meter. Bayangan puncak pohon dan menara berimpit. Jika panjang bayangan pohon 10 meter, maka tinggi menara adalah, ini berimpit kurang huruf I ya, berimpit. Baik, yang ditanyakan adalah menara. Tinggi menaranya saya ganti dengan X. Kemudian tinggal saya bandingkan. 8 ini tingginya 8 per tingginya menara X sama dengan nih bayangan pohon 10 per bayangan menara. Bayangan menara itu dari sini sampai sini. Berarti 60 ditambah 10 sama dengan 70 meter per 70. Seperti ini. Lalu saya kalikan silang. Ini saya kalikan ya, X sama dengan
pasangannya saya taruh bawah ya, 10, maka 8 dikali 70. Tinggal saya coret 0, 8 kali 7 adalah 56 meter. Jadi jawabannya adalah C. Baik, untuk soal yang berikutnya nomor 7, diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm dengan nilai pi 22/7, maka luas selimut tabung tersebut adalah, baik kita tulis diketahuinya dulu, jari-jari itu R, tinggi itu T, dengan baik yang ditanyakan adalah luas selimut, kita tulis luas selimut tabung itu adalah 2 pi RT. 2 dengan pi-nya adalah 22/7, R-nya kita ganti 7 dan T-nya 20. Kita coret 7 dengan 7 bisa, tinggal kita kalikan 22 dikali 2 itu 44, 44 dikali 2 88, masih ada 0. Jadi jawabannya 880 cm persegi, yang C. Baik, untuk soal berikutnya nomor 8. Keliling alas sebuah kerucut 40 cm dan panjang garis pelukisnya 25 cm. Dengan nilai pi 22/7, maka volume kerucut tersebut adalah, baik, rumus untuk menghitung volume kerucut ya. Volume kerucut itu rumusnya kan sepertiga pi R kuadrat T. Berarti di sini kita butuh R, sedangkan R belum ada. Keliling alas itu K. Kemudian garis pelukis itu S. Berarti kita harus mencari R dan T. Caranya kita gunakan kelilingnya kerucut. Baik, keliling alas kerucut, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Seperti ini, kelilingnya tadi 44, kita masukkan 2 kali pi-nya 22/7 karena sudah diketahui dan R-nya ditanyakan. Seperti ini ya. Lalu 44 sama dengan 2 kali 22 itu 44/7 kali R. Oke, berarti R sama dengan 44 bagi 44/7, begini ya. Kemudian 44 bagi kita kali 7/44 sama dengan R. Kita coret 44-nya, jadi R-nya adalah 7. Maka R sama dengan 7. Kemudian kita cari S-nya, tadi kan 25, berarti kita bisa mencari nilai T. Oke, kita tulis dulu segitiga siku-sikunya. Yang di bawah itu adalah R, ini T, dan sisi miring adalah garis pelukis. R-nya tadi adalah 7, garis pelukisnya 25, T-nya yang ditanyakan. Baik, kita bisa menggunakan triple Pythagoras atau menggunakan rumus Pythagoras, itu bisa ya. Misal saya gunakan rumusnya dulu, berarti untuk mencari T adalah akar dari sisi miring 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 itu 625 dikurangi 7 kuadrat itu 49. 625 dikurangi 49 hasilnya 625 dikurangi 49, kita kurangi ya. 5 kurangi 9 nggak bisa, kita coret, jadi ini 15 dikurangi 9 6. 1 kurang 4 nggak bisa, ini 5. 11 7 turunkan 5, berarti akar 576 itu adalah 24. Gini. Atau kalau kalian menggunakan triple Pythagoras, ingat triple Pythagoras kemarin, yang pertama itu ada 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Sebenarnya masih banyak, tapi cukup kalian hafalkan ini saja. Sudah ada 7, sudah ada 25, berarti jawabannya adalah 24. Sama kan? Jika kalian hafalkan triple Pythagoras akan lebih cepat. Kemudian karena T-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan rumusnya ke dalam volume kerucut. Di mana ya? Di sini. Kita tulis volume kerucut itu adalah sepertiga pi
R kuadrat T seperti ini. Kemudian sepertiga, pi-nya 22/7, R-nya tadi berapa? 7 kali 7, karena kuadrat saya tulis 2 kali. Kemudian T-nya adalah 24. Tinggal kita coret ya. Mana yang bisa dicoret? 7 dengan 7 bisa. Kemudian ini 3 dengan 24 dibagi 3 1, 24 dibagi 3 itu 8. Kemudian tinggal kita kalikan 22 dikali 7 dikali 8. Maka hasilnya 22 kali 7 154 dikali 8 itu adalah 1232 cm kubik. Jadi jawabannya adalah A. Oke, panjang ya. Tapi kalau kalian bisa menghafalkan triple Pythagoras itu jadi lebih singkat. Baik, untuk soal berikutnya yang ke-9, volume bola yang berdiameter 21 cm dan pi 22/7 adalah, karena yang ditanyakan adalah volume bola, maka saya tulis rumus volume bola. Rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. 4/3, pi-nya adalah 22/7, R-nya berapa? Di sini diketahui diameternya adalah 21. Diameter ya, kita cari jari-jari. Jari-jari itu setengahnya diameter. Berarti 21/2. Karena ini nanti jadi desimal, ya sudah kita beginikan saja dalam bentuk pecahan. Pecahan saja. Jadi R-nya kita tulis karena ini pangkat 3 ya, berarti 3 kali. 1 2 3 seperti ini. Kemudian tinggal kita coret yang bisa dicoret. Yang pertama kita coret 3 dengan 21 boleh, dibagi 3 1, dibagi 3 itu 7. Kemudian 7-nya kita coret. Sudah. Kemudian kita coret lagi. Nah, ini 2 dengan 4 dapat 1, dapat 2. 2 masih bisa dicoret dengan 2. Lalu kita coret apa lagi? Nih 22 dengan 2 ya. 1, 22 dibagi 2 itu 11. Tinggal kita kalikan. Yang ada ini 11 dikali 21 dikali 21 seperti ini. Maka hasilnya adalah 4851 cm kubik. Jadi kalau bisa dicoret, dicoret saja. Jadi tidak perlu kalian ini, R-nya tidak perlu diubah menjadi desimal 10,5 seperti ini kan nanti jadi susah dalam mengerjakannya, karena nanti kan harus dipangkatkan 3. Itu membutuhkan waktu untuk kalian mengalihkan desimal, dan angkanya kan juga semakin besar. Lebih baik kalau bisa dijadikan pecahan, jadikan pecahan dan bisa dicoret dengan yang angka lainnya. Oke, untuk soal yang terakhir, sebuah benda padat berbentuk setengah bola dengan diameter 20 cm dan pi adalah 3,14, maka luas permukaan benda itu adalah, contoh benda padat yang berbentuk setengah bola itu adalah semangka yang diiris. Jadi semangka itu kalau diiris bagian sini, bagian ininya masih ada yang berwarna merah kan. Jadi ini masih akan kita hitung luasnya. Kan yang ditanyakan adalah luas permukaan benda. Jadi di sini ada luas setengah bola yang di bawah ini. Jadi luas setengah bola ditambah dengan yang ini, bagian atasnya semangka yang bagian merah yang telah kita belah tadi, ini kan merah. Itu masih harus dihitung. Bentuknya kan lingkaran, berarti luas lingkaran. Seperti ini ya. Jadi kalau di sini adalah bendanya padat, contoh benda padat itu semangka, melon, seperti itu, maka dia masih ada luasnya di permukaan sini saat dibelah itu yang warnanya merah. Tapi kalau di sini bendanya tidak padat atau berongga, kalau berongga itu contohnya adalah bola plastik yang kalian belah. Itu kan di bagian ini, di bagian ininya kan kosong dia. Berarti tidak perlu kita hitung luas permukaannya karena kan kosong.
maka di bagian ini tidak perlu ditambahkan dengan luas lingkaran. Jadi itu perbedaannya antara benda padat dengan benda berongga. Gitu ya. Oke. Ya, ulang. Jadi saya tulis ulang tadi luas permukaannya adalah luas setengah bola ditambah luas lingkaran, karena masih harus kita hitung lingkarannya. Setengah bola itu berarti setengah dikali luas bola itu kan 4 pi r kuadrat ditambah luas lingkaran pi r kuadrat. Ini kita coret, dapat 2. Jadi 2 ditambah 1, 3 pi r kuadrat. Oke, kalian boleh langsung menggunakan rumus ini jika yang ditanyakan adalah benda padat. Ini ya. 3 pi r kuadrat, langsung kita tulis 3, pi nya 3,14, r nya ini diameternya kan 20. Kita cari jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah diameter. Setengahnya 20 berapa? 10 cm. Gini saya tulis 10 kuadrat. Oke. 3 dikali 3,14 kali 10 kuadrat itu 100 ya. Jadi kita bisa menghilangkan ini 100-nya bisa untuk menghilangkan koma. Jadi 3 dikali 314 karena pas nolnya kan 2, ini komanya di belakang koma ada 2 angka. Jadi tinggal kita kalikan 3 dikali 3,14 itu hasilnya adalah 314 kali 3, 4 kali 3 12, simpan 1, 1 kali 3 3 tambah 1 itu 4, 3 kali 3 9. 942 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Oke, baik, ini adalah soal pilihan ganda kita. Untuk soal isian, uraian, pilgan kompleks, dan lain-lain akan kita lanjutkan di part 2 dan berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like video ini agar kalian dapat notifikasi terbaru. Baik, semoga video ini dapat membantu kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.